Ini adalah sebuah perjalanan singkat yang akan membawamu menjelajahi indahnya Toraja Utara. Tapi tunggu dulu, tujuan kita yang sebenarnya bukan di sini. Tujuan kita masih berjarak sekitar 12 km dari kota Rantepao. Seturut dengan aliran Sungai Sakdan yang membawamu pada tujuan utama kita. Dan inilah dia, Lembang Tanpan Bonga, Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah desa yang asri dan indah, juga penduduk lokal yang sangat ramah dan terbuka bagi pendatang. Lembang Tanpan Bonga berada tepat di tengah-tengah. Di sebelah timur, berbatasan langsung dengan Kelurahan Palawa, Kecamatan Sesean. Di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Lembang Bangkelekila. Sebelah utara, bersebelahan langsung dengan Lembang Sakdan, Pebulian, Kecamatan Sakdan. Dan sebelah selatan, yang berbatasan langsung dengan Lembang Bori, Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Luas wilayahnya kurang lebih 6,55 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.461 jiwa. Wilayahnya pun terbagi menjadi 3 bagian, yakni Dusun Bonga, Dusun Tampan, dan Dusun Baladau. Dengan wilayah seluas ini, tentu menyimpan segudang cerita, budaya, sejarah, serta kisah-kisah unik yang sangat menarik untuk dibahas. Kita mulai dari budaya dan sejarah. Sejauh mata memandang, ketika pertama kali menginjak tanah Toraja, kita akan melihat banyak bangunan kayu dengan ukiran unik, serta atap bambu menyerupai perahu yang menjulang tinggi ke atas di sepanjang jalan. Mereka menyebutnya rumah adat tongkonan. Kata tongkonan berasal dari kata tongkon yang bermakna menduduki atau tempat duduk. Rumah adat tongkonan dibuat dari kayu uru yang umum dijumpai di Sulawesi. Bentuk rumah tongkonan sangat unik dan ikonik, sehingga rumah tongkonan menjadi salah satu ciri khas dari budaya Toraja. Oh iya, ada juga fakta unik terkait rumah tongkonan loh. Setiap rumah tongkonan yang telah dibangun oleh satu keluarga besar atau rumpun, rupanya memiliki nama yang berbeda. Menurut penduduk lokal, tujuan diberi nama setiap tongkonan adalah untuk mengetahui identitas rumpun atau keluarga di rumah tongkonan tersebut. Tongkonan Limbong Bonga. Tongkonan ini dibangun di Dusun Bonga, berada tepat di sebelah kiri dari perbatasan Bonga Palawa. Bangunannya indah, kokoh, dan pasti menyimpan banyak cerita menarik di baliknya. Kemudian berjalan beberapa meter ke depan, kita akan menemukan Tongkonan Bonga Tokarau. Tongkonan ini sudah berdiri sekitar hampir 20 tahun dan masih nampak indah serta kokoh sampai sekarang. Tongkonan Tongka dibangun di Dusun Bonga, saling berhadapan dengan alang atau lumbung-lumbung tempat menyimpan hasil tani milik keluarga. Tanduk-tanduk kerbau yang kalian lihat di depan rumah tongkonan itu adalah sebuah bukti bahwa keluarga atau rumpun pemilik tongkonan ini sudah memotong kerbau sebanyak tanduk yang mereka pasang di depan tongkonan mereka. Selanjutnya ada Tongkonan Tok-Ria. Tongkonan ini dibangun di Dusun Bonga, berada di sebelah kanan dari Jalan Poros Bangkelekila. Kemudian ada Tongkonan Pak Bulang, Tongkonan Netombi, dan Tongkonan Karonanga. Ketiga rumah tongkonan ini dibangun dalam satu lahan tanah yang sama dan berada di Dusun Bonga. Selanjutnya ada Tongkonan Buntu Bonga. Tongkonan ini dibangun di Dusun Bonga. Tongkonan ini memiliki keunikan, yaitu patung kepala kerbau yang berada tepat di bawah rumah tongkonan tersebut. Patungnya sangat besar. Tongkonan Lome Nek Tori dibangun di Dusun Lome atau sekarang telah berganti menjadi Dusun Tampan. Selanjutnya ada Tongkonan Kalintiong. Tongkonan ini dibangun di Dusun Tampan dan berhadapan langsung dengan kantor Lembang Tanpan Bonga. Kebetulan, keluarga di tongkonan ini baru saja mengadakan tradisi rampanan kapak alias acara pernikahan adat Toraja. Jadi,
Rampanan Kapa, atau biasa disebut juga dengan istilah Rambutuka, merupakan pesta pernikahan adat Toraja, di mana kedua mempelai menggunakan pakaian khas adat Toraja dan menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Undang-undang ni base kasale kepada tindo hilang pada manisal lebaran itu lima ko lalaunan ko luka membuat ini. Rambutuka ini biasanya dilakukan di rumah tongkonan. Keluarga mempelai akan membangun pelaminan tepat di depan rumah tongkonan. Dan yang terakhir berada di Dusun Baladau, yaitu Tongkonan Tuale. Kawasan tongkonan yang satu ini terbilang cukup unik, sebab letaknya yang berbaris panjang rapi dan berhadapan dengan lumbung. Yang unik dari tempat ini adalah jumlah lumbung yang cukup banyak. Polodok merupakan makam batu atau liang batu yang usianya mungkin lebih puluhan atau bahkan ratusan tahun. Selain rumah tongkonan, liang batu juga merupakan ciri khas dari suku Toraja. Secara adat, penduduk Toraja memang tidak menguburkan jenazah ke dalam tanah. Mereka justru meletakkan jenazah tersebut ke dalam liang batu yang sudah dipahat. Keunikan yang selanjutnya ada di Dusun Bonga, tepatnya di Rantai Pak Kolongan. Sama halnya dengan liang batu, rantai juga diperkhususkan untuk acara adat Rambu Solo alias upacara adat pemakaman. Bedanya, rantai adalah tempat pelaksanaan Rambu Solo, sedangkan liang batu adalah tempat meletakkan jenazah ketika Rambu Solo telah usai. Upacara adat pemakaman yang dilaksanakan di rantai juga tidak sembarangan, melainkan untuk kalangan tertentu alias kasta tinggi bagi orang Toraja. Batu-batu yang berdiri itu disebut batu menhir. Menurut penduduk lokal, deretan batu menhir dengan berbagai ukuran itu melambangkan satu orang. Menhir ini tidak ditemukan begitu saja, tetapi batu tersebut dipahat oleh manusia lalu dibawa ke tempat upacara atau rantai lalu diberdirikan. Sebelum melangkah ke destinasi terakhir, ada baiknya kalau kita mengenal terlebih dahulu seperti apa adat Rambu Solo. Jadi, Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum untuk membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mendiang yang telah pergi. Maksimal acara Rambu Solo dilakukan selama 1 minggu berturut-turut. Dalam acara Rambu Solo, biasanya ada hewan-hewan berkaki 4 yang dijadikan persembahan seperti kerbau atau babi. Menurut kepercayaan Aluk Todolo, hewan yang dipersembahkan tersebut akan menjadi kendaraan bagi sang arwah untuk menuju surga atau yang mereka sebut sebagai puya. Rambu Solo cenderung akan memakai baju yang berwarna hitam sebagai bentuk bela sungkawa atau berkabung. Batu yang besar ini bernama Batu Sitodon. Batu ini bukan batu biasa. Menurut masyarakat sekitar, batu ini merupakan batu purba yang usianya bahkan lebih tua dari usia negara kita Indonesia. Batu ini unik karena tepat di atasnya ada pohon beringin yang tumbuh besar dan lebat. Menurut penduduk sekitar, batu ini dulunya adalah tempat orang-orang zaman dulu untuk bermeditasi, menyatu dengan energi alam. Sebenarnya, masih banyak lagi tempat-tempat pariwisata yang penuh dengan keindahan di tempat ini. Keindahan alam yang begitu asri di sejauh mata memandang, keunikan di setiap sudut desa ini, dan keramahan para penduduk lokal telah menciptakan memori indah yang tersimpan rapih dalam sebuah kenangan. Meski harus menempuh perjalanan yang panjang dan jenuh, namun semua itu terbayarkan dengan ketenangan serta keindahan alam yang ada di tempat ini. Suasana pedesaan yang sunyi dan tenang sekarang mustahil kita jumpai di kota besar. Tempat yang indah, bukan? Bila nanti aku diberi kesempatan untuk berkunjung kembali ke tempat ini, aku akan mengajakmu menjelajahi Lembang Tanpan Bonga lebih dalam lagi.